البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang pertama. Jadi selama ini yang kita baca adalah sebuah ungkapan tentang muqaddimah, itu pembukaan. Kemudian sekarang kita akan masuki pembahasan yang pertama, berkaitan masalah du'aul awliya was salihin. Yaitu orang-orang ahlus syirk, yang mereka senantiasa berbuat kesyirikan, mereka menyeru para wali dan orang-orang saleh. Bagaimana keadaan mereka? Bahwasanya menyeru orang atau menyeru para wali dan orang-orang saleh, agar bisa mengentaskan kegentingan yang ada pada mereka atau agar bisa memberikan syafaat kepada mereka. Itu termasuk bentuk permasalahan yang ada di zaman jahiliyah. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatih. Bahwasannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengikutkan orang-orang saleh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Dalam artian ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak terlepas daripada berdoa atau menyeru, mengibadahi orang-orang saleh, barakallahu fikum, minta syafaat kepada mereka, barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Yuriduna syafa'atahum indallah. Kata beliau di sini, yuriduna syafa'atahum indallah, mereka menginginkan syafaat mereka, syafaatnya orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidzannihim, hal ini bersumber dikarenakan sangkaan mereka, annallaha yuhibbu dzalik, bahwasanya Allah taala mencintai hal tersebut. Wa anna salihina yuhibbunah, dan mereka beranggapan bahwasanya orang-orang saleh mencintai orang tersebut. Perbuatan tersebut dicintai oleh orang-orang saleh. Ini anggapan yang jelek dan keliru. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang la yadurruhum, padahal yang mereka sembah yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, wala yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka pun mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali, sebagai para wali yang mereka anggap bisa memberikan syafaat. Kata mereka, mana abuduhum, kami itu tidak mengibadahi mereka, illa, melainkan, kata mereka, liyuqarribuna ilallah zulfa, agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Inilah sangkaan-sangkaan yang jelek dari mereka. Mereka beranggapan perbuatan tersebut adalah perbuatan baik, istihsanat. Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan mungkar yang harus ditinggalkan. Kata beliau di sini, wa hadhi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan permasalahan yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Pada permasalahan tersebut Rasulullah menyelisihi mereka. Fa'ata bil ikhlas, kemudian Rasulullah pun datangkan dengan al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena ikhlas ini termasuk salah satu syarat daripada dua syarat yang inti untuk diterimanya sebuah amalan, sebuah ibadah. Yang pertama adalah al-ikhlas. An ya'mala ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika wajhallah. Seseorang itu beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia menginginkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas.
bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan imbalan dari manusia, bukan mengharapkan gelar, bukan mencari titel, mencari gelar, mencari dukungan, bukan, tapi hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya Subhanahu wa taala. Naam. Jadi permasalahan ini merupakan permasalahan yang besar yang Rasulullah sendiri menyelisihinya. Fa'ata bil ikhlas, kemudian Rasulullah mendatangkan dengan al-ikhlas, naam, sebagai bentuk syarat daripada diterimanya sebuah amalan. Al-ikhlas yang pertama, yang kedua adalah al-mutaba'ah sebagaimana akan disebutkan nanti, yaitu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul, dan juga Rasulullah mengkabarkan bahwasannya ikhlas itu adalah agama Allah yang para rasul, seluruh para rasul mereka utus dengannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhlaskan, dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya dakwah al-anbiya'ul mursalin adalah diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yuqbal minal a'mal illa al-khalis. Naam, dan bahwasannya tidak diterima sebuah amalan kecuali al-khalis, kecuali dari orang yang berbuat ikhlas. Sehingga kita ketahui bersama bahwasannya kalau seandainya seseorang berbuat barakallahu fikum melakukan sebuah ibadah tapi dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan tersebut mardud, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian Allah taala juga berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin waja'alnahu haba'an mansura." Dan kami telah tampakkan, dan kami telah sebutkan, dan kami telah paparkan amalan-amalan kalian yang dulu kalian lakukan. Naam, karena dicampuri dalamnya kesyirikan, Allah Ta'ala jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akibat atau imbas atau pengaruh yang besar perbuatan kesyirikan terhadap amalan. Jadi jangan sampai kita beramal hanya mengharapkan wajah manusia, beramal barakallahu fikum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada yang lainnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah yang lainnya. Jangan, murnikan ibadah kita hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Berikutnya, wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu, dan juga Rasulullah mengkabarkan bahwasannya barang siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang dahulu, mereka menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik, perkara yang bagus menurut sangkaan mereka, faqad haramallahu 'alaihil jannah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan yang mereka anggap adalah bagus itu adalah amalan kesyirikan. Sedangkan amalan kesyirikan, pelakunya barakallahu fikum bisa diharamkan bagi dia surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Ta'ala akan haramkan bagi dia, atau sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dalam artian yang berbuat kesyirikan, karena az-zalim di sini adalah al-musyrik. Karena az-zulm terkadang maknanya adalah asyirik, sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali. Di antaranya dalilnya adalah apa? Adalah ucapan barakallahu fikum Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di sini, faqad haramallahu 'alal jannah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, dan kembalinya adalah api neraka, sebagaimana dalil yang sudah kami sebutkan tadi. Naam. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Permasalahan inilah yang akan bisa membedakan, manusia akan terbedakan dengan permasalahan ini antara yang mukmin dan yang kafir. Karena apa? Karena ini nanti permasalahan antara apa? Antara tauhid dan syirik. Terbedakan di situ. Barakallahu fikum.
Wa 'indaha waqa'atil adawah, dan pada permasalahan tersebutlah terjadi permusuhan. Permusuhan antara apa? Antara al-anbiya wal mursalin dan antara umat-umat mereka. Jadi permusuhannya berkaitan masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Mereka diseru untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka enggan, kemudian mereka membangkang dan semisalnya, akhirnya terjadi permusuhan dan juga pertikaian. Serta mereka hendak membunuh para anbiya wal mursalin. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang diserukan adalah dakwah tauhid, barakallahu fikum. Kemudian kaumnya mereka memberontak dan mereka kaumnya enggan untuk menerima dakwah tauhid, barakallahu fikum, dan berupaya bagaimana caranya bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan orang Yahud dan Nasara, dan banyak sekali dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa 'inda waqa'atil adawah wa li ajliha syuri'al jihad, dan dikarenakan permasalahan ini juga disyariatkan jihad. Permasalahan masalah apa? Masalah tauhid. Bagaimana caranya mempersatukan kaum muslimin atau mempersatukan seluruh umat agar senantiasa di atas tauhid. Qul ya ahlal kitabi ta'al. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in. Ajakan untuk senantiasa bersatu di atas satu kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya ajakan tersebut bukan ajakan yang biasa, karena ini merupakan perkara yang besar. Di antara mereka ada yang enggan, membantah, menolak, membangkang dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kemudian juga dakwah al-anbiya mursalin. Sebagaimana sudah kita lewati dalilnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah syirik, hingga tidak terwujudkan, tidak terjadi, tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan akan menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya apa? Bahwasanya peperangan terjadi, diperangi mereka agar apa? Agar mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini permasalahan yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Sekarang kita akan baca syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan di sini baik-baik, ayat yang sangat mulia, sering kita dengar. Ini ayat yang menunjukkan bahwasannya kita hidup di dunia, diciptakan di dunia, baik dari kalangan jin dan manusia, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya kita hidup di dunia ini selama-lamanya untuk dunia, bukan, tapi dunia untuk kita. Dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk kita sebagai sarana untuk beribadah, beramal-amalan saleh. Barakallahu fikum. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Kalau seandainya kita diciptakan untuk dunia, niscaya apa? Niscaya tidak ada yang barakallahu fikum yang mau merealisasikan atau mewujudkan ibadah ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah kita baca tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lam di sini liya'budun, lam ini lamut ta'lil dan juga lamul hikmah. Lamut ta'lil menunjukkan sebab. Sebabnya kenapa Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini atau di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian hikmah. Apa makna hikmah di sini? Ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala di balik penciptaan tersebut, yaitu apa? Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya hikmah di sini adalah hikmah apa? Hikmah syar'iyyah. Karena hikmah terbagi menjadi dua. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Barakallahu fikum. Hikmah syar'iyyah itu hikmah yang kayak apa sih? Hikmah syar'iyyah itu adalah hikmah yang barakallahu fikum murni, berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Dan bisa terjadi
bisa pula tidak terjadi. Itu hikmah syar'iyah namanya. Tapi hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Sekarang ibadah, Allah Ta'ala cintai ataukah tidak? Ibadah Allah Ta'ala cintai. Tapi apakah semua manusia beribadah? Apakah semua manusia beribadah kepada Allah Ta'ala? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya hikmah, tujuan syar'iyah ini, barakallahu fikum, bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Kemudian hikmah kauniyah adalah hikmah yang apa? Berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Dan pasti terjadi. Kalau hikmah kauniyah pasti terjadi. Barakallahu fikum. Itu rinciannya bukan pada saatnya kita bahas pada pertemuan hari ini atau saat ini, tapi ada pembahasan tersendiri pada kitab-kitab tersendiri mengenai daripada apa? Perbedaan antara hikmah syar'iyah dan kauniyah. Kami cuman sekedar menyebutkan secara global gambaran bahwasanya perbedaan antara hikmah syar'iyah dan kauniyah. Kalau hikmah syar'iyah itu adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Tapi kalau hikmah kauniyah adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan perkara yang Allah Ta'ala benci dan pasti terjadi. Hikmah tersebut pasti terjadi. Barakallahu fikum. Sebagai contoh biar nanti tidak bingung, sebagai contoh yang hikmah kauniyah tersebut adalah apa? Adalah kafirnya Abu Lahab atau kafirnya Abu Jahal. Kedua-duanya kafir. Perkara yang namanya kafir, kekufuran, perkara yang Allah Ta'ala cintai atau Allah Ta'ala benci? Kekafiran Allah Ta'ala cintai atau Allah Ta'ala benci? Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Tapi terjadi enggak? Pasti terjadi. Buktinya Abu Lahab dan Abu Jahal juga mati dalam keadaan kekufuran. Terjadi. Sehingga hikmah yang di situ adalah hikmah apa? Kauniyah. Barakallahu fikum. Adapun ibadah tadi, tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia, jin dan manusia, tujuannya apa? Beribadah. Tapi buktinya terjadi, tidak terjadi. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Ini menunjukkan bahasanya hikmahnya hikmah syar'iyah. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui barakallahu fikum, bukan maknanya Allah Ta'ala tidak mampu untuk mewujudkan semua makhluk di muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mampu. Zat yang maha mampu. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki menakdirkan semuanya beribadah, semuanya dapat hidayah, itu mampu. Tapi nanti di balik itu hikmah-hikmah yang lain tidak terwujudkan. Barakallahu fikum, sehingga Allah Ta'ala apa? Tetap menciptakan dalam keadaan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan datangkan setiap jiwa itu atau setiap manusia itu petunjuknya. Jadi manusia nanti semuanya dapat petunjuk, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Allah Ta'ala? "Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Akan tapi sungguh telah benar ucapanku dan ketetapanku bahwasannya sungguh-sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari dua golongan, an-nas wal jin, dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya barakallahu fikum, penduduk neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Itulah tujuan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan neraka dan ciptakan surga. Karena apa? Karena ada yang berbuat baik, berbuat keimanan, maka itulah yang sebagai penghuni penduduk surga. Kemudian ada yang berbuat kekufuran dan juga perbuatan kesyirikan, maka itulah penduduk neraka. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, "Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala." Maka ibadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak boleh dengan malaikat terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus, tidak boleh sama sekali. Barakallahu fikum, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah haram. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala, la yajuzu an yu'bada ma'ahu ghairuhu kainan man kan, kata beliau. Barakallahu fikum, perhatikan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, tidak diperbolehkan untuk diibadahi bersamanya, bersama Allah Subhanahu wa taala, ghairuhu, selainnya. Kainan man kan, siapapun orangnya, enggak boleh. Diduakan, Allah Ta'ala diduakan dalam ibadah itu enggak boleh. Fal jahiliyatu akasu hadza. Maka orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah mereka membalik keadaan ini. Akasu maksudnya adalah mereka membalik hadza keadaan ini, hadzal amr. Perkara ini dibalik. Berarti apa? Berarti mereka menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Fataraku ibadatallahi allati khuliqu min ajliha. Maka mereka meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka diciptakan dalam rangka untuknya. Yang mana manusia diciptakan dalam rangka untuk apa?
untuknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka balik, justru mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum, tentunya sebagai mukaddimah pembukaan dan sering kita dengar, namun belum tentu setiap orang menghafalnya, adalah definisi atau pengertian ibadah. Apakah ibadah itu? Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sering kita dengar, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Perhatikan, ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Minal aqwal wal a'mal, berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Adz-dhahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ibadah itu umum, dalam artian semua perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adz-dhahirah wal batinah. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa 'abadu gharallahi jalla wa 'ala minal asnam wal asyjar wal ahjar wal jin wal malaikah wal awliya was salihin. Maka mereka orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari berupa berhala-berhala dan juga pohon-pohonan atau batu-batuan dan juga jin dan para malaikat dan para wali serta orang-orang saleh. Fasaraful ibadata li ghairillahi jalla wa ala. Mereka menyerahkan, mereka memalingkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau mereka berbuat kesyirikan atau seandainya kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena Allah Ta'ala nanti akan tinggalkan kita dan juga sekutu yang kita sekutukan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barakallahu fikum, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata di situ, ana aghna syuraka'i 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut kepadaku, taraktuhu wa syirkah. Sungguh aku akan tinggalkan dia, sungguh aku tinggalkan dia dan sekutunya. Barakallahu fikum. Lanjutkan lagi kata beliau di sini, faminhum man la ya'budullaha aslan. Di antara mereka ada yang memang benar-benar tidak beribadah kepada Allah. Sejak awalnya enggak beribadah kepada Ta'ala. Paham ya? Ini keadaan jahiliyah, na'udzubillah ya. Ada di antara mereka itu yang man la ya'budullaha aslan, pada asalnya enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul kuffar. Mereka ada orang-orang kufar minal malahidah wa dahriyah, itu orang-orang mulhid dari kalangan ateis yang tidak memiliki agama. Komunis, ateis. Wa dahriyah yang mereka mengatakan bahasanya tidaklah hidup dan mati kita ini hanya saja yang menghancurkan atau yang menghilangkan adalah masa. Dahriyah. Yang mereka bersandarkan dengan masa adanya siang dan malam. Kita hidup di dunia cuma adanya siang dan malam saja. Dalam artian apa? Dalam artian yang akan membinasakan kita ini dahar masa ini. Ada setelahnya nanti apa? Tidak dibangkitkan. Kita tidak dibangkitkan, udah mati, udah selesai. Hidup mati, dikubur jadi tanah, selesai. Enggak dibangkitkan lagi. Na'udzubillah ya. Kelompok dahriyah ini kelompok yang keliru atau benar? Kelompok yang keliru dan kelompok yang batil, dan harus kita hindari dari pemikiran kita, barakallahu fikum, karena bertentangan dengan dalil yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Wa minhum, di antara mereka, man ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairah. Ada juga yang tipe lain, tipe atau bentuk yang lain. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang selain Allah gitu loh. Paham ya? Beribadah kepada Allah SWT, tapi juga bersamaan dengan itu beribadah kepada yang selainnya. Berbuat syirik berarti kan? Menduakan atau mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah. Wal hukmu wahidun, tapi hukumnya sama. Hukumnya satu. Falladhi ya'budu ma'allahi ghairahu. Maka orang yang beribadah bersama Allah, yang lainnya maksudnya adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beribadah kepada yang lainnya, kalladzi la ya'budullaha aslan. Orang tersebut atau tipe tersebut, bentuk tersebut seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala secara asalnya. Jadi sama, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tapi dicampur dengan beribadah yang lainnya. Ini sama keadaannya. Hukumnya satu. Li'anna ibadatahu batilah, karena ibadahnya batilah. Ditolak, enggak diterima. Wallahu la yarda bisyirk, sedangkan Allah Ta'ala tidak ridha dengan kesyirikan.
Naam. Barakallahu fikum. Wa aidan la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Di samping berbuat ikhlas, barakallahu fikum, harus ittiba'. Kata beliau di sini, perhatikan, wa aidan, dan juga la budda an yakuna al-amalu, amalan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan tersebut harus muwafiqan, mencocoki atau sesuai lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang Allah taala syariatkan. Apa maksudnya? Harus mencocoki. Naam. Sesuai dengan dalil maksudnya. Allahu la yaqbalul amala, maka sungguh Allah Ta'ala tidak menerima sebuah amalan alladzi fihi bid'atun, yang dalamnya ada kebid'ah, ada perkara bid'ah. Perkara bid'ah kullu ma uhditsa fid din. Naam, seluruh perkara yang dibikin-bikin atau perkara baru dalam agama. Naam, bi ghainam laisa hunaka dalilun, yang sana tidak ada dalil minal Qur'an wala minas sunnah. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Hati-hati. Naam, kullu ma uhditsa fid din, seluruh perkara yang dibikin-bikin dalam agama. Naam, laisa hunaka dalilun minal kitab wala minas sunnah. Tidak ada di sana dalil dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Hati-hati. Naam, kama la yaqbalul amala alladzi fi syirkun, sebagaimana Allah Taala tidak menerima amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Fa a'dhamu umuril jahiliyah, maka perkara yang paling besar yang ada pada zaman jahiliyah atau orang-orang jahiliyah, asyirku billahi azza wa jalla wal ibtida', yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibtida', dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Jadi dua perkara ini intinya, sumbernya perkara yang paling besar yang dilakukan oleh zaman jahiliyah adalah apa? Orang jahiliyah, kesyirikan dan juga bid'ah. Kesyirikan akan kita tolak, kita hadang, kita hancurkan dengan at-tauhid. Kemudian apa? Kemudian bid'ah kita hancurkan dengan as-sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga at-tauhid was-sunnah, naam, syai'ani mutalaziman. Naam, bahwasanya tauhid dan sunnah itu dua perkara yang senantiasa beriringan, senantiasa bersatu. Barakallahu fikum. At-tauhid itu untuk melawan kesyirikan, kemudian as-sunnah untuk melawan al-bid'ah. Barakallahu fikum. Naam, cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga naam, barakallahu fikum, bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Bi'idznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.